Reach 18, umur 18, PowerPoint ya. Dikatakan bahwa ibu sudah mengambil waktu kurang lebih 18.000 jam untuk ngurusin anak itu. Bisa bayangin sudah, 18 jam saya hitung-hitung dibagi 24 itu kira-kira 25 bulan. Hampir 2 years, bayangin 2 years ngurusin. Karena sedikit dari jam ke jam, tapi umur 18. Nah, kalau saudara punya anak misi single umur 36 berarti double tuh, 36.000 jam. Saudara, bayangin ini waktu yang ibu telah kerjakan 18.000 jam, nggak tahu mungkin banyak average dari orang umur 24 tinggal sama orang tuanya mungkin 20, bayangin over 20,000. Saudara, pada satu kali di kelas SMP, mereka ada satu guru yang mengadakan pelajaran mengenai soal magnet. Dia kasih pelajaran semua. Kemudian biasanya saudara tahu setelah pelajaran, besok pagi diadakan quiz, dikatakan tes. Dan tesnya ditulis ini, my name, katakan is begin with M. Kemudian has 6 letters. Kemudian I pick things up. And then what am I? Apa? Setengah dari jawaban dari anak-anak adalah mother. Harusnya jawabannya magnet kan, barusan dikasih pelajaran mengenai magnet sehari sebelumnya, tapi setelah waktu mereka melihat itu, quiz itu langsung pikirannya mengenai mother, sebab mother hidupnya selalu ngambilin apa-apa semua. Kita kecil, magnet, yang harusnya jawabannya magnet tapi mother, berarti sudah mother pengaruhnya besar sekali di dalam sudut anak. Satu kali pagi-pagi pas Mother's Day, satu anak namanya si Calvin, dia ke kamar ibunya lagi setengah bangun, setengah tidur, ayahnya, mother, dia ngomong, saya punya special gift, mother, saya bikin kartu spesial buat kamu. Terus ibunya ngomong, terus anaknya ngomong, please kamu baca kartu itu. Nah, akhirnya kartu dibaca oleh ibunya baca begini, ini ceritanya si Calvin lagi tulis kartu kepada ibunya, katakan, I was going to buy a card with heart of pink and red, but then I thought I rather spend the money on me instead. Mungkin karena kartunya mahal, mungkin $5. Jadi dia pikir, well, katanya it's awfully hard to buy things when one's allowance is so small. Rasanya si Calvin dapatnya sedikit sekali allowance-nya, mungkin talent, sedikit sekali allowance-nya. Nah, kemudian dia ngomong, I guess you are pretty lucky I get you anything at all. Ya, dia ngomong, mother, you feel thankful karena kamu dapat kartu itu. Then katakan, Happy Mother's Day. There I said it. Now I'm done. Sudah itu setelah ini anak ngomong lagi, so how about getting out of your bed, fixing breakfast for your sons, sign Calvin. Jadi anak ini saudara punya motif, punya tujuan, bukan hanya thank you aja, untuk mamanya bangun lagi siapin breakfastnya yang si Calvin senang. Ibunya jawab, wow, I'm deeply moved. Dia ngomong, wah, kamu sangat berkesan, apa yang tindakan kamu. Tapi anak ini misi lagi, dia ngomong, did you notice the part about my allowance? He asked. Karena dapatnya sedikit, maksudnya minta tambah lagi allowance-nya. Kalau kita ngelihat begini, kehidupan bagaimana anak-anak yang selfish, anak-anak yang maunya sendiri, mau untungnya sendiri, ibu just memberi. Dengan kata lain, sudah nggak mudah sebagai seorang ibu, challenging untuk melayani, untuk ngurus anak-anak. Apalagi di North America, nggak ada pembantu, ngurusin sendiri semuanya. Apalagi zaman sekarang anak-anak makin selalu ada jawaban. Tiap kali mau ditolong selalu ada jawaban. Saya ingat ada seorang ibu yang punya si anak ini, ada 2 brother. Anak ini si John, dia punya 2 candy. Dan dia pikir, bagaimana saya mengajarin si John ini untuk share kepada brothernya. Punya 2 candy. So, si John ngomong, saya mau makan candy ini. Terus ibunya ngomong, kamu coba belajar share. Terus dia ngomong, kira-kira kalau Yesus
punya 2 candy, apa yang Yesus akan lakukan? Si John langsung jawab, kalau Yesus punya 2 candy, yang dia lakukan, dia akan berdoa dan 2 candy akan menjadi, dari 2 candy jadi 4 candy. Dan saudara, sebab apa? Yang nggak mau, anak ini nggak mau share, dia mau makan 2 candy-nya. Even selalu itu ada jawaban. Ibunya lagi mau mengajar untuk share, tapi anak ini punya selalu caranya untuk bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan. Saudara, hari ini saya ingin topik adalah keberhasilan seorang ibu. Saya ambil dari Maria, ibu Yesus. Keberhasilan seorang ibu, saudara, kalau kita lihat kehidupan Maria dia menghadapi banyak problem. Problem yang pertama dia hadapi adalah dia pada waktu satu kali, kalau saudara lihat di Lukas pasal 1. Di Lukas pasal 1, katakan pada satu hari, katakan seorang Maria terkejut mendengar kata ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saya bayangin, dia telah dipilih oleh Tuhan Maria untuk melahirkan Yesus, dan sudah tahu. Dan dia katakan, Maria punya jawabannya, dia make sense, dia ngomong, kata Maria pada malaikat, "Bagaimana hal ini mungkin karena aku belum bersuami?" Tapi sudah malaikat Tuhan menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan akan menolong kamu, dan sesungguhnya itu dia katakan bagi Allah tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara, waktu saya lihat ini, saudara just put posisi dalam posisi Maria. Pada waktu dia mendengar kabar itu, saudara, bayangin saudara, zaman dahulu kalau orang belum bersuami, mengandung, itu sudah boleh kata hukumannya lemparin batu. Dan bayangin kalau Yusuf dia tahu bahwa ini tunangannya, tahu bahwa dia mengandung, Yusuf bisa pikir what's happening ini semua. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi waktu dia mendengar kabar, mendapat problem dalam itu. Dia menghadapi akan mengandung, melahirkan anak yang dia belum pernah menikah. Belum pernah ada kejadian seorang wanita melahirkan anak tanpa komunikasi dengan suami atau dengan laki. Nggak pernah terjadi. Tapi saudara, saya lihat di sini, Maria menghadapi problem. Problem itu bukan itu aja, saudara, problemnya. Pada waktu Maria, setelah itu dia punya anak, Yesus. Problem yang kedua yang saya lihat dalam keadaan hidup Maria adalah dalam hal keuangan. Waktu dia katakan Maria akhirnya menikah dengan Yusuf, nanti saya akan share mengenai peranan dari suami. Maria menikah, kemudian Yusuf menikah pada Maria, dan kemudian mereka dikaruniain anak Yesus lahir. Dan dikatakan waktu di Lukas pasal 2 ayat 24, pada waktu orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem, pada waktu tepat waktunya untuk didedicate, untuk diserahkan kepada Allah, child dedication. Di situ dikatakan di Lukas 2 ayat 24, orang tuanya mempersembahkan 2 ekor anak burung dara, burung merpati, 2 ekor burung. Nah, saudara, burung merpati itu adalah diberikan pada orang-orang yang sangat miskin. Jadi persembahan ada aturan untuk orang-orang yang kaya, dia mungkin domba atau yang lebih mahal lagi. Tapi burung dara adalah peraturan buat orang yang sangat miskin. Jadi pertama, Maria dia menghadapi problem soal keuangan. Boleh kata dalam keadaan keuangan.
Kalau lihat di sini. Kemudian problem yang ketiga yang Maria hadapin juga, pada waktu anak masih kecil itu, umur 2 tahun ya, harus mengungsi karena anaknya mau dibunuh. Bayangin saudara, anaknya Yesus, pada waktu itu Yesus, Allah memberikan impian pada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir karena anaknya akan dibunuh. Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Problem. Kalau kita lihat sekarang kehidupan sebagai seorang ibu, problem bagaimana anaknya nanti besarnya. Karena setahu iblis coba mau menghancurkan anak-anak kita semua dengan melalui pakai internet, melalui pakai program-program semua, mulai dengan pergaulan, akhirnya drug, akhirnya semuanya minuman, akhirnya mau pergaulan jelek. Iblis coba mau menghancurkan anak-anak kita, generasi kita. Sebab kita tahu tujuan iblis datang adalah dia membunuh, mau mencuri dan membinasakan kita semua, terutama juga untuk anak-anak kita. Ini yang Maria hadapin, problem yang dia hadapin dalam keluarga. Pertama dalam keuangan, di dalam anaknya mau dibunuh. Saya bayangin keadaan apa yang saudara hadapi sebagai seorang ibu. Kalau relate saat ini, mungkin banyak dari saudara mungkin menghadapi problem dalam keuangan. Istri harus kerja. Mungkin saudara nggak bisa beli seenaknya aja, saudara harus cari sale dulu, tiap minggu cari sale mana yang murah. Ya. Nggak seperti orang lain mungkin gampang aja bisa beli aja apapun juga. Cari yang murah, yang diskon, yang sampai untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saudara mungkin ngadapin saat ini bagaimana anak saudara dalam pergaulan, dia nanti mulai jadi teenager, bagaimana kalau mereka berontak, bagaimana kalau ini yang dihadapin. Mendengar kabar-kabar yang kita nggak harapkan. Maria satu kali mendapat kabar langsung dia akan mengandung dan melahirkan anak yang dia belum pernah menikah. Tapi saudara, saya lihat ini adalah boleh kata problem yang dia hadapi Maria. Tapi saya lihat Maria dia bisa overcome. Sebagai seorang ibu dia bisa overcome dalam problem itu. Apa yang lakukan? Tuhan memberikan pertolongan. Saya percaya betul bahwa kalau saudara-saudara semua sebagai istri, sebagai kaum ibu diizinkan menghadapi persoalan-persoalan, saya percaya Tuhan pun memberikan pertolongannya. Saya percaya betul bahwa Tuhan tidak akan membiarkan istri-istri atau ibu-ibu dikasih problem sampai tanpa ada pertolongan. Saya lihat Tuhan memberikan pertolongannya. Kepada Maria kita lihat apa yang Tuhan tolong pada Maria. Lukas pasal 1 ayat 28 kalau sudah lihat. Tuhan memberikan pertolongannya melalui firman-Nya. Pertama ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Biar ini menjadi kekuatan buat semua istri dan ibu. Seperti Maria, dia tahu bahwa Tuhan menyertai engkau. Saya perlu sekali sebagai seorang ibu, perlu dapat punya pegangan menyadari bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan kedua, yang bagus sekali, Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan turun atasmu, akan menaungi. Dengan kata lain, Tuhan memberikan pertolongan Roh Kudus. Sebab itu Yesus perlu naik ke surga, katakan dia akan memberikan pertolongan, helper. Saudara sadari bahwa Roh Kudus adalah konselor, Roh Kudus adalah Tuhan pakai Roh Kudus untuk menolong saudara-saudara. Saya menghimbau tiap-tiap ibu menyadari selalu pertolongan yang Tuhan telah berikan Roh Kudus. Sadari, communicate, Holy Spirit bagi penolong. Banyak komunikasi. Banyak komunikasi. Pada waktu menghadapi struggle, ingat pasti Tuhan memberikan
jawaban, pasti Tuhan memberi kekuatan. Tuhan akan bisa memberikan perspektif yang betul. Saya diingatkan mengenai seorang Jean Barron yang anaknya tinggal di mobile home. Saya tahu di Amerika banyak sekali orang-orang yang tinggal di mobile home. Ada setiap daerah ada mobile home. Di Kanada saya lihat jarang, tapi di Amerika banyak sekali. Itu salah satu yang paling murah. Tinggal di rumah mungkin mobile home bisa 30.000, 15.000, 20.000. Mobile home mereka sewa satu tempat tanah mungkin bayar 150 untuk tinggal. Jadi keadaannya boleh kata miskin. Jean Barron satu kali anaknya, si Jean Barron waktu anaknya satu kali datang kepada ibunya, "Mam, si Peter, saya nggak tahu kenapa Peter satu run away, dia minggat dari rumahnya. Sedangkan Peter boleh kata keluarga yang kaya. Dan waktu itu anaknya, ibunya mengatakan, yang tinggal miskin, dia bertanya, kenapa? Kok bisa ya? Anak yang kaya itu, keluarga kaya tapi dia meninggalkan rumahnya. Dan ini jawaban dari anaknya sih. Anaknya dari Jean Barron ini, si Peter ini dia jawab gini, "Mom, well, in their home," maksudnya anak yang temannya si Peter ini yang kaya, "they have a lot of environment," maksudnya many goodies, banyak segala yang mereka perlukan, toy semua ada, "but not very much love," nggak banyak kasih. "In our home, we have lots of love," banyak kasih, tapi but not very much environment. Di rumahnya mungkin nggak banyak, nggak ada kekayaan, tapi banyak kasih. Bisa bayangin, ini bisa melihat, anak imun bisa melihat, itu suatu anugerah. Kalau sudah punya anak yang baik, itu adalah satu anugerah. Walaupun anak ini si Peter tahu keluarganya miskin, tapi dia bisa melihat yang positif, dia bisa melihat ibunya yang dengan selalu memberi kasih, sampai akhirnya anak ini bisa memberikan jawaban yang menghibur sekali ibunya. Saya percaya saudara, firman Tuhan pada waktu Maria menghadapi persoalan, problem, kaget dengan kabar yang syok itu. Tapi dia pegang firman Tuhan. Tuhan menyertainya. Roh Kudus akan tinggal atasmu. Kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara, kita lihat di sini, the next slide di sini. Saya percaya bahwa tiap-tiap, terutama ini saya ingin mau bicara pada kaum ibu. Challenge buat seorang orang sebagai istri atau sebagai ibu-ibu di sini, pasti dalam kehidupan akan mendapat informasi-informasi yang datang. Saya percaya informasi ini datang dari kejadian, apa yang kita dengar dari newspaper, dari teman, dari apa yang terjadi mungkin dari anak kita, apa semua terjadi. Dua informasi ini ada yang menentukan, buat saudara-saudara semua menentukan informasi apa yang saudara mau proses. Dengan kata lain di sini saudara di mind, saudara punya choice. Saudara mau pikirin yang negatif, pikiran yang bikin takut seperti tadi Maria, dia bisa duel soal fear, dia duel dengan fear, dia bayangin, waduh nanti saya bakal mati nih, saya bakal dibunuh, nanti tunangan saya meninggalkan saya. Dia bisa, mungkin dia ngomong, waduh, apa yang saya harus lakukan, di ketakutan. Saudara, di sini saudara, Maria dia memilih, bukannya untuk takut, bukannya untuk kecewa, bukannya untuk pahit, putus asa, tapi dia pegang adalah janji-janji Tuhan. Menentukan. Saya percaya saudara, untuk seorang istri yang kuat adalah perlu sekali connect dengan Tuhan. Banyak bersekutu. Saya percaya Maria ini, dia punya connection, hubungannya, relationship dengan Tuhan baik. Sebab pada waktu, kalau saya di Lukas pasal 1 ayat 38, ini yang Maria katakan pada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia bisa rela dan dia punya hati besar dan dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu yang terjadi yang terbaik, dan aku rela dan saya mau taat, saya mau obedient.
In spite of, walaupun akibatnya konsekuensinya besar. Dia memilih akan janji-janji Tuhan. Sebab itu janji Tuhan perlu, saudara. Saya sama Hana yang bisa menguatkan semua selama kita bisa ministry sampai tahun ini. Tiap adalah janji Tuhan. Pada waktu kita pagi, fellowship worship sama-sama. Janji Tuhan, janji Tuhan. Yesaya 41 itu benar-benar menjadi pegangan saya. Aku tidak usah takut, karena Engkau besertaku. Aku tidak usah bimbang, karena Engkau menyertaiku. Makan meneguhkan, aku akan menolong kamu. Dan Tuhan memegang tangan kananku dengan memberi kemenangan. Ini janji-janji Tuhan. Janji Tuhan perlu. Saya ingin saudara, untuk tiap saudara sebagai istri-istri di sini, ibu-ibu, saudara perlu ada janji Tuhan yang perlu saudara pegang, seperti sebagai batu karang. Angin boleh keras sekali ke kanan kiri, tapi saudara kalau ada pegang akan janji Tuhan, seperti Maria ini, saudara, dia kuat karena dia memegang akan janji Tuhan. Kedua, saudara, saya melihat yang penting adalah untuk kita bisa berhasil sebagai seorang ibu, perlu dukungan dari suami. Dukungan dari suami sangat penting. Saudara kalau lihat di Matius pasal 1, saya lihat ini bagi kita buat suami-suami, apa yang kita bisa support buat istri kita, ini penting sekali. Waktu saya baca Matius pasal 1 mulai ayat 18, katakan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya melalui dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu. Kemudian pada waktu Yesus, waktu satu hari, waktu masih kecil Yesus, di umur 2 tahun, Yusuf pun bangunlah. Katakan di sini dikatakan bahwa setelah orang-orang Majus berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dalam malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saya lihat Yusuf, dia support, dia dapat, Maria dapat dukungan dari suaminya, istrinya. Maria dapat dukungan dari suaminya si Yusuf ini. Kalau kita melihat dari tadi, kemudian kemarin saya lagi mempersiapkan minggu ini ada 2 yang menikah. Pada waktu saya lagi mempersiapkan firman last week untuk pernikahan untuk kemarin dan hari ini, ada yang menarik mengenai soal peranan istri. Pada waktu itu saya ngomongin hubungannya dengan hari ibu hari ini yang kita sama-sama rayakan. Dikatakan bahwa Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan menciptakan semuanya, dan di ayat yang 31 dikatakan semuanya Tuhan melihatnya semuanya baik. Kemudian di ayat 18 katakan tidak baik, it's no good man to be alone, enggak baik seorang laki sendiri. Dan Tuhan katakan saya akan provide help, akan memberikan pertolongan, akan menyediakan, katakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setelah waktu saya lihat ini, berarti kalau dalam kita dapat istri, suami-suami saya ingin katakan, berarti ada satu gift yang Tuhan berikan buat kita. Istri adalah sebagai penolong, helper. Dan saya percaya kalau sebagai penolong, langsung saya pikir
berarti Tuhan menyediakan kualitas, menyediakan seapapun juga yang diperlukan dari istri untuk menolong suami. Ya kan? Kalau Tuhan katakan, aku akan sediakan penolong, berarti istri dikasih ekstra kekuatan, kebisaan, kemampuan, sampai untuk bisa menolong suami. Nah sekarang questionnya, apakah kita sebagai suami-suami menghargai pemberian yang Tuhan berikan buat kita dari suami? Tuhan berikan istri untuk menolong kita. Nah ini penting sekali. Yang penting apakah kita sebagai suami menyadari bahwa Tuhan memberikan gift, yaitu istri, untuk menolong kita. Nah, jadi dengan kata lain, sudah built in di dalam istri-istri ada satu yang hati yang ingin karunia, gift yang mau coba selalu mau menolong. Nah, sekarang yang jadi persoalan dalam pernikahan yang melalui konseling saya sama Hana dalam tahun ke tahun, yang menjadi persoalan seringkali perspektif dari suami melihat istri itu bukan sebagai penolong. Sebagai apa saudara? Nagging. Cerewet. Ngomong terus, cerewet. Nah, jadi saya lihat suami yang harusnya ditolong sama istri, tapi suami melihatnya, ini istri saya cerewet, istri saya mau kontrol saya, istri saya mau ngatur semuanya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Terjadi keributan, akhirnya ada satu tembok yang dimana Tuhan mau pakai istri mau menolong, tapi suaminya nutup. Karena melihatnya, istri itu sudah bikin saya pusing aja. Tapi saudara, kalau kita benar-benar perhatikan, sebenarnya istri-istri dikasih karunia untuk menolong. Dan kalau kita sebagai suami humble enough, sebagai suami punya hati yang besar, melihat bahwa Tuhan pakai istri menolong, kita appreciate, kita menghargai. Berapa komplain dari istri saya sudah ngomong sampai dengan udah gak ada berbusa-busa sampai istri ngomong, suami saya gak dengar saya. Dan terus terang kalau saya lihat kembali lagi, banyak dari istri kita punya advice itu benar saudara. Tapi problemnya kita kadang-kadang sebagai suami gak menghargai. Waktu saya dapat ini saya ngomong, yes, it's a challenge. Kadang-kadang Hana ngomong sesuatu, saya ngomong ya, dalam hati saya, I think I can do it. Atau misalnya dia memberikan warning sesuatu, I think it's okay, I think I can make it. Kadang-kadang kita ada kesombongan, kadang-kadang self confident kita, kadang-kadang kita pikir itu gak terlalu penting, tapi ternyata itu benar penting. Berapa dari istri yang kasih warning pada Pak, jangan lupa ya bayar ini bill, toto iya, udahlah jangan ribut, ngomong benar, kemudian toto billnya lupa bayar, sampai akhirnya di-fine, right? Banyak kejadian-kejadian yang kita sebenarnya kalau perhatikan tuh Tuhan sudah sediakan penolong. Nah saudara, kalau istri saat ini, kalau saudara mau memberikan the best gift buat Mother's Day adalah coba dengerin istri. Tuh istri-istri semua begini, dengerin tuh. Sebab ini salah satu yang boleh kita membangun istri kalau kita mau support Mother's Day, ya menghargai pemberian yang Tuhan berikan pada istri. Tapi saya ingin kadang-kadang suami mau berubah. Saya percaya hari ini dapat firman ini suami mau berubah. Saya ingat satu kali ada kejadian. I think Billy Graham dia memberikan satu cerita yang bagus. Satu kali ada suami yang bertobat, dia pikir saya tuh selfish, saya mau berubah. Akhirnya dia ambil keputusan, dia mau pulang ini spesial mau kasih gift pada istrinya. Dia berikan suatu gift pada istrinya yang pasti katanya istrinya akan senang. Dia katakan dia beli candy dengan beli flower. Apa yang dia langsung masuk ke rumahnya, tapi kali ini dia doorbell, di ringnya di ring, istrinya buka. Istrinya buka kaget karena suaminya nggak pernah ngasih kado.
Kali ini dia kasih 2 kado, candy sama flower. Pasti suaminya ngomong, waduh thank you so much. Harry namanya. Apa yang terjadi? Istrinya mendadak histeris. Istrinya mendadak nangis. Si Harry kaget, dia ngomong, kenapa? Dia ngomong, ini yang istrinya ngomong ini. Dia ngomong, Harry, everything went wrong today. Dia katakan, we had a leak in the plumbing. The kids were terrible. The house is wrecked. And now you come home drunk. Bayangin, suami mau berubah dianggapnya drunk karena kaget istrinya. Suami nggak pernah ngasih kado pada istrinya. Well, saudara, saya ingin encourage suami, kita coba. Ini salah satu doa saya tahun 2009. Untuk kita appreciate, have a new perspective mengenai istri kita. Is a gift, pemberian yang Tuhan berikan. Berarti ada insight yang Tuhan pakai melalui istri untuk menolong kita. Let's appreciate that. Yes, saya kira buat laki perlu appreciate the divine help yang Tuhan berikan melalui istri. Tapi saya minta juga istri minta hikmat buat Tuhan untuk bagaimana menyampaikan karunia itu the right timing. Perlu wisdom. Sebab kalau enggak, wrong timing, hanya gift yang saudara berikan itu bukan menjadi suatu gift yang menolong, tapi akhirnya bisa menjadi persoalan. Just minta hikmat. Minta hikmat kapan waktunya. Kapan waktunya untuk bicara. Mungkin saat ini just doakan aja. Mungkin nggak perlu ngomong. Mungkin ada saatnya mungkin bisa encourage. Apapun yang positif yang mengenai encourage. Daripada selalu kritik-kritik, terus melihat positifnya. Kalau suami saudara mulai getting a little bit spiritual, hargai, jangan ngomong selalu dihina terus atau di-put down terus. See the positive thing. Itu salah satu yang saya mau encourage ibu-ibu juga bisa mendorong suami-suami juga. Saya percaya saudara, kalau hari ini saudara kita diizinkan untuk spesial untuk Mother's Day, saya ingin supaya kita semua bisa support ibu-ibu yang menghadapi cukup banyak problem dalam hidup mereka. Kita bisa membuat ibu menjadi berhasil. Amin saudara. Mari saudara kita berdiri sama-sama. Kita berdoa saudara, supaya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua. Bapa, kami mau bersyukur, berterima